Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, bantu kami untuk dapat dengan terus tekun membaca kebenaran firman-Mu dan terus belajar mempraktekannya dalam hidup hari lepas hari. Kami mohon anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Timotius 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 2a. Demikian. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Namun, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun istri dari satu suami dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga suka berguncing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, melahirkan anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Sebab beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata,
Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggiring, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh kepadamu, perhatikanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang sangat jelas dan mendahului mereka ke penghakiman. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pula perbuatan baik itu segera sangat jelas, dan kalau tidak demikian, perbuatan itu tidak dapat terus tetap tersembunyi. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Mereka yang mempunyai Tuhan yang percaya, janganlah kurang menghormati dia karena dia saudara seiman, melainkan hendaklah mereka melayani dia dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima pelayanan mereka itu orang percaya dan terkasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema penting dalam teks bacaan kita hari ini adalah pentingnya menjaga kemurnian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Supaya siapapun kita dan bagaimanapun status kita tetap dapat menjadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan dan memberi teladan. Ada beberapa contoh status yang diangkat dalam perikop bacaan kita. Di antaranya sebagai janda. Pada waktu itu banyak janda-janda yang percaya kepada Tuhan yang tergabung dalam persekutuan. Dalam hal ini mereka diingatkan bahwa status janda mereka harus diiringi dengan sikap hidup yang murni, sikap hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sebaliknya, hidup dengan berfoya-foya, dengan berguncing di sana-sini, tidak memelihara anggota keluarga dengan benar atau anak-anak yang Tuhan percayakan, bahkan ada yang jatuh dalam perzinahan. Janda-janda yang demikian perlu diingatkan supaya mereka mampu menjaga kemurnian hidup di tengah status yang ada. Contoh yang berikutnya adalah sebagai penatua atau rohaniawan. Sama, mereka juga diwajibkan menjaga kemurnian hidup. Selain memang patut dihargai atas segala jerih lelah yang telah mereka lakukan dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar apapun status Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya di tengah persekutuan, semuanya diterima, semuanya dihargai, semuanya mendapatkan anugerah Allah.
Karena itu tidak boleh seorang pun merendahkan orang lain karena status yang dimiliki. Yang terpenting adalah apapun status kita, bagaimana kita menjaga kemurnian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang paling utama. Karena itu, mari kita terus, siapapun kita, apapun status kita, Allah menerima kita, Allah menghargai kita, dan kita berlomba untuk terus hidup dalam kemurnian sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau tidak pernah memandang muka. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menghargai kami dan Engkau menganugerahkan kepada kami keselamatan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjaga kemurnian hidup, terus berusaha hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, terus berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kami dapat bersaksi tentang cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.